Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galia Dwi Wicaksono, kelas 12 MIPA 2, Sekolah SMA Negeri 1 Babelan dengan guru pembimbing Ibu Saulan. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata pelajaran PPKN, yaitu membuat poster. Dan ini adalah poster yang saya buat. Oke, kita simpan dulu. Sebelum saya membahas tentang poster yang sudah saya buat, saya ingin menjelaskan apa itu perlindungan dan penegakan hukum. Oke, langsung saja kita ke penjelasan materinya. Apa itu perlindungan hukum? Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberikan perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum ini dapat terwujud apabila proses penegakan hukumnya berjalan dengan baik. Apa itu proses penegakan hukum? Proses penegakan hukum ini adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang dengan seadil-adilnya. Perlindungan dan penegakan hukum ini sangat penting karena dapat mewujudkan beberapa hal. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Dan yang ketiga, mewujudkan perdamaian di kehidupan bermasyarakat. Lalu, apa aja sih faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum? Yang pertama, itu ada hukumnya itu sendiri. Yang kedua, itu ada penegak hukumnya. Yang ketiga, itu ada masyarakatnya. Yang keempat, itu ada sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Yang kelima, itu ada faktor kebudayaannya. Mungkin cukup materi yang dapat saya sampaikan. Oke, ini adalah poster yang dapat saya buat. Di sini terlihat bahwa ada satu siluet seorang wanita yang di lehernya terdapat terantai atau dirantai oleh seseorang. Kenapa begitu? Karena di sini menggambarkan bahwa satu orang wanita ini sedang mengalami masalah. Masalahnya itu apa? Masalahnya ini kasus pelecehan seksual kepada wanita. Di sini saya akan menjelaskan warna-warna yang terdapat dalam gambaran saya ini. Warna hitam pada satu orang wanita ini menggambarkan bahwa wanita ini sedang mengalami masalah. Yang kedua, itu ada latar belakangnya berwarna pink atau merah muda. Ini yang menandakan ciri khas terhadap seorang wanita. Yang ketiga, itu ada warna merah pada bagian tulisan atas dan bawah. Ini menggambarkan bahwa kita semua harus melawan adanya tindakan pelecehan seksual. Kita harus bersuara, kita harus tegakkan hukum dengan seadil-adilnya bahwa pelecehan seksual itu adalah hal yang salah dan tidak boleh dilakukan sama sekali. Kenapa saya membuat poster ini? Karena saya semakin banyak semakin marak mendengar berita atau kasus dari pelecehan seksual ini, terutama terhadap para wanita. Untuk kasus yang terakhir, saya mendengar kasus Heri Setiawan yang memperkosa 13 santriwati, 13 orang. Itu sangat-sangat tidak manusiawi. Itu bukan orang, itu sudah gila, benar-benar orang gila. Untuk kasusnya sedang berjalan, kasus hukumnya sedang dituntut oleh jaksa penuntut umum, dituntut hukuman mati. Namun per pagi ini saya mendapat berita bahwa tuntutan itu ditolak oleh Komnas HAM. Komnas HAM menolak tuntutan jaksa tersebut. Saya sangat-sangat kesal, kecewa, karena menurut saya orang seperti itu tidak pantas, tidak layak untuk mendapat perlindungan HAM. Sebaiknya kita terus mendukung para korbannya. Tetap kita harus melawan kepada para pelakunya, dan
kita berharap bahwa kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini. Dan untuk para wanita, jagalah diri sebaik-baiknya. Semoga para pelaku tersebut dapat dihukum dengan seberat-beratnya. Mungkin cukup sekian presentasi tugas akhir dari saya. Apabila ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.